Film diawali dengan memperlihatkan pemandangan pertempuran besar di hutan Germania, di mana kita akan diperkenalkan dengan jenderal tentara Romawi bernama Maximus. Ini orangnya. Tiba-tiba saja sang jenderal yang sedang berhadapan dengan suku barbar Germania pun kejutkan karena kedatangan seekor kuda yang membawa mayat. Itu adalah sebagai bentuk tanda bahwa suku barbar tidak akan tunduk pada bangsa Romawi, dan inilah yang terjadi. Dan ya, Maximus bertempur dengan sangat cerdik, di mana Maximus memimpin pasukan kudanya membelakangi pasukan barbar Germania dan mengepungnya sampai akhirnya pertempuran pun akhirnya mencapai klimaks, di mana pasukan Romawi berhasil meraih kemenangan besar dan mengalahkan suku barbar Germania. Setelah perang selesai, disitulah sang jenderal bertemu dengan Kaisar Marcus Aurelius, di mana mereka berbicara tentang masa depan Roma, dengan fakta bahwa Kaisar Marcus mengungkapkan keinginannya untuk mengembalikan Roma pada senat dan menggulingkan sistem kekaisaran. Ia ingin menggantikan dirinya dengan Maximus sebagai pemimpin yang lebih adil. Maximus pun mengatakan bahwa saat ini ia hanya ingin kembali ke keluarganya di Spanyol. Marcus mengungkapkan niatnya untuk menyerahkan kekuasaan pada senat dan bukan kepada putranya Commodus. Dia memilih Maximus untuk menggantikannya karena faktanya Marcus mengetahui jikalau Maximus tulus mengabdikan dirinya untuk bangsa Romawi. Singkat cerita, malam pun tiba. Di dalam barak, Marcus memberitahu kepada Commodus bahwa ia tidak akan menjadikannya sebagai penerus. Putusan ini mengejutkan Commodus yang sangat terikat dan berambisi dengan kekuasaan, di mana Commodus pun langsung marah dan cemas, dan ia pun membunuh ayahnya secara diam-diam dengan cara memeluknya sampai maut. Maximus yang kembali ke Roma seketika terkejut saat mengetahui Kaisar Marcus telah meninggal. Dia menolak untuk mengakui Commodus sebagai kaisar, dan keputusannya membuatnya menjadi musuh bagi Commodus, di mana Maximus yang mencium bau kecurigaan pun langsung kembali ke barak dan bersiap-siap untuk melaporkan kepada senat. Tapi tiba-tiba ya, Maximus dihadang oleh Jenderal Quintus dan pasukannya, yang dimana mereka ternyata adalah antek-antek dari Commodus alias cocot modus yang diperintahkan untuk mengeksekusi Maximus. Dimana saat Maximus meminta kepada Jenderal Quintus untuk memastikan keluarganya baik-baik saja, tiba-tiba saja si Quintus nyeletuk dengan mengatakan, "Your family will meet you in the afterlife." Pagi harinya, saat sampai di hutan, di mana Maximus yang hendak dieksekusi pun meminta kepada pengawal untuk diberikan kematian yang terhormat. Dan tiba-tiba ya, Maximus dengan mudah menembangkan para pasukan, dan ia pun segera melarikan diri untuk menyelamatkan anak dan istrinya. Sesampainya di rumah, Maximus pun terlambat dan menemukan anak istrinya sudah mau digantung dan dibakar oleh pasukan Roma. Saat ia selesai memakamkan anak dan istrinya pun, ia pun pingsan seketika dan inilah Gladiator. Bangun-bangun, Maximus pun seketika kaget karena sudah berada dalam sebuah kereta bersama gerombolan orang. Di sini tujuan mereka dibawa adalah untuk diperjualbelikan di pasar Sukabar, yang dimana mereka akan dijadikan sebagai budak gladiator.
Dan mari saya perkenalkan Anda semua dengan Proximo. Beliau adalah bandar petarung jalanan atau dalam bahasa Jawanya gladiator. Saat melihat Maximus, Proximo pun langsung kepincut karena kodamnya dan seketika membayar Maximus untuk dijadikan budaknya. 1,000? The Numidian alone is worth... No, wait. I'm 4 for the beasts. That's 5 for the beginning. Transition shall be to the sound. Sesampainya di sekolah gladiator milik Proximo, saat seleksi petarung, Maximus hanya diam dan tidak memberi perlawanan saat dipukul, yang dimana itu malah menarik perhatian Proximo. That's enough for the moment. Saat berada dalam camp, Maximus yang sedang menghapus tato yang melambangkan pasukan Roma pun didatangi seorang bernama Juba. Ini orangnya. Ia bertanya kepada Maximus kenapa ia tak memberi perlawanan saat ia dipukul. Yang dimana saat itu juga orang bernama Hagen. Dia mengatakan bahwa kalau ingin bebas dari predikat budak, mereka harus memenangkan pertarungan sampai tidak ada satupun orang yang mampu melawan. But I can. Beberapa saat kemudian para budak ini diarahkan menuju arena pertarungan. Di situ Proximo ditantang rekan bisnisnya bertaruh akan kematian dua orang baru miliknya, yaitu Maximus dan Juba. Yang karena Proximo tergiur dengan nominal yang tinggi, ia pun menerima tantangan tersebut. What if I make it 2,000? Di belakang panggung, Proximo pun memberi arahan kepada para petarungnya untuk memberikan hiburan yang terbaik. Ia pun mengatakan yang karena pada akhirnya semua orang akan mati, kita tidak bisa memilih bagaimana kita akan mati. Namun, kita bisa menentukan agar nanti kita dikenang sebagai seorang laki-laki sejati. Bahasa mudus, dus. Para gladiator pun segera bersiap-siap. Dan ya, di dalam arena sudah ada para algojo yang menunggu mereka. Sedangkan para gladiator dirantai dengan rekannya dua orang. Di sini Maximus berpasangan dengan Juba dan inilah yang terjadi. Dan ya, mereka berdua pun mampu menghabisi para algojo yang ada di dalam arena, di mana terdengar suara para penonton pun bersorak gembira atas kemenangan para gladiator. Berpindah ke Roma, Commodus akhirnya diangkat menjadi seorang kaisar. Sesampainya di dalam istana, Commodus pun disambut oleh para senator. Di sini mereka mengadakan rapat yang membahas tentang masalah yang ada di Roma. Commodus yang tidak suka diatur-atur oleh para senat dengan masa bodoh dan cuek meninggalkan ruangan tersebut. Dalam ruangan, Lucilla menemui Commodus. Lucilla pun memberitahunya untuk lebih bersabar menghadapi para senat. Namun, Commodus tetap saja ngeyel dan berkata bahwa ia akan membuat orang-orang Roma senang. Jika warga Roma senang akan kemenangan di saat perang, maka mereka pasti akan senang jika melihat secara langsung pertarungan di depan mereka. Commodus pun kemudian merancang sebuah turnamen pertandingan gladiator. Kembali ke tempat Maximus, di mana permainan gladiator pinggiran di daerah tersebut dimulai kembali. Sebelum bertanding, Proximo menginginkan Maximus memberikan hiburan bagi para penonton dan bukan hanya sekedar membunuh saja. Maximus pun mulai berjalan masuk ke dalam arena dan ya, setelah menghabisi lawannya, Maximus yang merasa kesal pun akhirnya melempar senjata ke arah Proximo dengan mengatakan, "Puas kalian? Puas. Waduh, sih, hiburan macam apa ini?" Seusai permainan, Maximus pun masuk ke ruang Proximo. Proximo sedikit memuji aksi Maximus dan mendengar bahwa sang Kaisar Commodus mengadakan sebuah pertarungan untuk memperingati kematian ayahnya Kaisar Marcus Aurelius. Proximo menginginkan Maximus ikut bertanding di dalam Kolosium dan setelah bisa memenangkan pertandingan, Maximus bisa mendapatkan kebebasannya dan berdiri di depan Kaisar.
Maximus yang mendengarnya pun langsung setuju, karena dia punya niatan lain yang sudah bisa Anda tebak semua, yaitu ingin ngamplangi si Cocot modus dan balas dendam atas kematian keluarganya. I will give them something they've never seen before. Use this. Di tempat lain, Putri Lucilla pergi ke sebuah tempat para senat. Lucilla mengatakan kepada para senat bahwa Commodus sudah berlebihan, bahkan ia rela totalitas dan royal untuk menyelenggarakan permainan gladiator pada saat hari peringatan ayahnya wafat. Lucilla mengungkap bahwa Commodus sudah menjual pasokan pangan dari Roma untuk urusan gladiator dan mengakibatkan Roma terancam kelaparan untuk 2 tahun ke depan. Tak hanya itu saja, Commodus juga berencana membubarkan para senat. Sesampainya di Roma, Maximus dan rekannya dibawa Proximo ke kota Roma dan memasuki arena Colosseum, di mana mereka akan bertarung. Beberapa saat kemudian, seorang bocah tiba-tiba datang untuk melihat para gladiator. Yang saat bocah itu melihat Maximus, ia pun memanggilnya untuk sekedar ngobrol. Di mana saat Maximus bertanya nama bocah tersebut ternyata bernama Lucius, Maximus pun seketika kaget karena dia tahu Lucius adalah anak dari Putri Lucilla. Saat pertandingan akan dimulai, Maximus bersiap-siap masuk ke dalam arena dengan memakai topeng. Di sana, para gladiator pun dengan gagah berani memasuki arena Colosseum. Saat bersamaan, Commodus juga masuk ke dalam arena untuk menyaksikan pertandingan. Maximus dengan jiwa kepemimpinannya pun memberitahu para gladiator yang lain bahwa jika mereka ingin selamat, mereka harus selalu bersama sesuai arahnya. Dan inilah yang terjadi. Singkat cerita, mereka pun bertarung dengan sangat sengit dan dengan komando Maximus, para pasukan gladiator pun berhasil menumbangkan salah satu pasukan berkuda dan menghajar pasukan berkuda lainnya, di mana Maximus menghabisi para tentara barbaris yang tersisa dan akhirnya para gladiator pun berhasil memenangkan pertandingan tersebut. Setelah pertarungan selesai, Commodus pun pergi memasuki arena untuk menemui para gladiator. Di mana saat Commodus menemui para gladiator, ia tak sadar bahwa yang dihadapannya adalah Maximus. Di sini, Commodus pun bertanya kepada Maximus siapa nama aslinya, tetapi Maximus dengan berani masa bodoh pada Commodus. Di saat Commodus mulai marah, disitulah Maximus mengatakan dengan lantang bahwa nama aslinya adalah Maximus Decimus Meridius, komandan pasukan utara Jenderal Perang Kaisar Marcus Aurelius. My name is Maximus Decimus Meridius, General of the Felix Legions, and I will have my vengeance. Commander of the armies of the North. Dan ya, Commodus yang mendengar namanya pun langsung ngewel, gemeter, pucet, jongkrok. Dan di saat Commodus menyuruh anak buahnya untuk menghabisi Maximus, rakyat yang melihatnya pun sontak berteriak agar meminta Maximus dibiarkan tetap hidup. Dan pada akhirnya Commodus pun meninggalkan arena karena malu. Singkat cerita, Maximus yang berada dalam sel dijemput paksa oleh para penjaga dan dibawa ke dalam suatu ruangan. Di sana ada Putri Lucilla yang sudah menunggu. Maximus yang masih marah atas kematian keluarganya menuduh Putri Lucilla terlibat, namun ternyata tidak. Di sini Putri Lucilla menjelaskan bahwa ia juga merasa sangat marah atas kematian ayahnya, di mana Putri Lucilla selalu ketakutan hidup dalam teror setiap harinya. Putri Lucilla mengatakan bahwa Maximus sudah merebut hati massa. Itu berarti Roma ada dalam genggaman Maximus. Putri Lucilla ingin Maximus menemui salah satu senator yang berkuasa dan mengatur untuk menjatuhkan kekuasaan Commodus. God, the lady has finished with me. Berpindah ke dalam arena Colosseum, di mana pertandingan selanjutnya akan segera dimulai. Terlihat mantan pelayan Maximus yang bernama Cicero hadir menonton dalam pertandingan itu. Kali ini lawan Maximus adalah Tigris dari Gaul, seorang gladiator terhebat tak pernah kalah dalam sejarah pertarungan gladiator. Saat pertarungan dimulai pun, Commodus menambahkan 4 ekor harimau di dalam arena pertarungan, di mana kali ini Maximus hampir terkena brakotan dari harimau-harimau tersebut, dan yang pada akhirnya
Tak disangka, Commodus pun turun menuju arena pertarungan dan menghampiri Maximus. Commodus mencoba memanasi amarah Maximus dengan berkata bahwa Maximus mencoba untuk tetap bersabar dan tidak menggubris cocotannya Commodus karena dia tahu apa yang keluar dari cocotnya si Commodus adalah ampas belaka. Time for honoring yourself will soon be at an end. Dalam perjalanan Maximus keluar dari arena, ia pun bertemu dengan Cicero, di mana Cicero memberikan sebuah kantong kepada Maximus dan memberitahu pada Maximus bahwa pasukannya masih berada di kamp hutan. Find me. Keesokan harinya, di dalam markas gladiator, Maximus bertemu dengan Cicero. Maximus bertanya kabar para prajurit-prajuritnya yang tersisa. Maximus bertanya akan kesiapan para pasukan bertempur untuknya. Cicero menjawab untuk membela Maximus, besok mereka juga sudah siap, Jenderal. Kemudian, Maximus meminta Cicero untuk menyampaikan pesan kepada Putri Lucilla bahwa Maximus bersedia menemui para pimpinan senator sesuai keinginan putri sebelumnya. Singkat cerita, malam pun tiba. Maximus akhirnya bertemu dengan Putri Lucilla dan Senator Gracchus. Mereka bertiga pun merencanakan kudeta. Maximus meminta bantuan senator untuk membebaskannya dan Maximus akan kembali menuju Roma dengan membawa 5.000 pasukan miliknya ke dalam kota. Senator yang mendengar hal itu pun sempat tak setuju dengan aksi gilanya karena ia tak ingin menukar satu kediktatoran dengan kediktatoran yang lain. Di sini Maximus pun menjelaskan misinya dan senator pun setuju dengan meminta waktu 2 hari pada Maximus untuk mengaturnya. Pagi harinya, Maximus meminta tolong pada Proximo untuk menjalankan sebuah misi di mana Proximo yang menyadari kalau dia sudah diawasi oleh pasukan kerajaan, misi ini akan menjadi misi yang sangat berbahaya untuknya. Di mana Maximus dengan gagah meyakinkan Proximo yang pada akhirnya Proximo pun setuju dan di saat bersamaan di tempat lain, pasukan kerajaan mendatangi Senator Gracchus dan membawanya pergi ke dalam istana. Malam harinya, Putri Lucilla mendatangi Maximus memberi kabar bahwa Senator Gracchus sudah ditangkap oleh Commodus. Ia mengatakan bahwa misi mereka mau tidak mau harus dilakukan malam ini juga. Maximus pun bersiap-siap menjalankan misinya, tetapi di luar sudah ada pasukan Roma yang membakar barak dan... Di sini, para gladiator bersatu membantu Maximus dengan cara menghadang pasukan kerajaan untuk memberikan waktu pada Maximus agar bisa kabur dari kerajaan. Yang pada akhirnya, Maximus yang sudah sampai pun melihat Cicero dari jauh dan saat akan mendekatinya, tiba-tiba... Ya, itu adalah sebuah jebakan Commodus di mana Commodus sudah mengetahui rencana pelarian Maximus dari Senator Gracchus yang ditangkap di awal tadi. Berpindah ke dalam Kolosium, Maximus yang terlihat di rantai yang dimana Commodus akan menantang Maximus berduel di dalam arena pertarungan. Sebelum bertarung, Commodus pun menemui Maximus yang dirantai dan... Pertarungan pun dimulai, di mana di awal Maximus berhasil melumpuhkan Commodus meski pada akhirnya Commodus mengungkapkan bahwa ia telah berencana untuk mengakhiri hidup Maximus secara licik. Commodus yang merasa terpojok dan cemas akan kematiannya mencoba untuk menyelesaikan pertarungan dengan cara yang curang. Namun Maximus akhirnya berhasil mengalahkannya dan membunuh Commodus dengan tangannya sendiri. Sebelum kematiannya, Maximus mengungkapkan keinginannya agar pemerintahan Roma dikembalikan kepada senat dan rakyat. Ia ingin kekuasaan kembali kepada prinsip-prinsip republik, di mana keputusan penting diambil bersama untuk kebaikan Roma, bukan dikuasai oleh satu individu atau keluarga. Maximus menghembuskan nafas terakhirnya di samping Lucilla, yang menyaksikan pengorbanan besar yang telah ia lakukan demi masa depan Roma. Di akhir film, kita akan melihat Maximus sebagai pahlawan sejati yang tidak mengubah nasib dirinya sendiri, tetapi juga nasib Roma. Senat mulai mengembalikan kekuasaan kepada rakyat seperti yang diinginkan Marcus Aurelius.
tamat, ending yang sangat menggladiatorkan. Pesan dari film ini menggambarkan pentingnya pemerintahan yang adil dan keberpihakan pada rakyat. Melalui karakter Maximus dan perjuangannya, kita melihat bahwa seorang pemimpin yang mengutamakan kepentingan rakyat, bukan ambisi dan pribadi dan korupsi, dapat mempengaruhi dunia secara positif. Waspadalah, waspadalah. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Saya Kundes pamit undur diri. Bye.